Baik, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan membahas analisis dimensional lanjut. Jadi yang bagian ini tuh harus sedikit lebih jeli matematiknya ya, karena ini akan cenderung lebih panjang. Tapi analisis dimensional lanjut ini tuh sangat berguna ketika Anda ingin mencari suatu hubungan atau persamaan dari besaran-besaran yang Anda curigai saling memiliki hubungan gitu kan. Kita masuk ke part ketiga. Jadi saya review sedikit mengenai analisis dimensional. Di kelas yang kemarin kamu sudah tahu analisis dimensional itu dapat digunakan untuk mengecek dimensi dan satuan suatu besaran ya. Di latihan soal yang kemarin kamu sudah tahu gimana caranya mencari satuan gitu kan dengan analisis dimensional yang mencari G gitu kan kemarin. Nah, ketika dimensi dan satuan suatu besaran itu sudah dapat gitu kan. Nah, satuannya itu kita kan udah tahu nih, maka kita bisa cek kesetaraan. Jadi kesetaraan itu kan sama dengan gitu kan. Jadi yang rumus kemarin itu yang F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat itu bisa cek apakah setara atau tidak. Kemarin juga kita sudah cek usaha itu ternyata setara dengan energi kinetik kayak gitu kan. Nah, dari analisa dimensional kita dapat nih, menggunakan analisa dimensional ini tuh menentukan hubungan rumus suatu besaran. Jadi ini yang paling harus digarisbawahi adalah menentukan hubungannya. Jadi kalau yang kemarin kita menentukan satuan, sekarang kita menentukan rumusnya. Ini merupakan aplikasi yang sangat aplikatif sekali gitu kan. Nah, supaya Anda memiliki gambaran yang bagus, saya berikan Anda contoh kasus seperti ini. Jadi ceritanya yang pertama itu adalah ada penyelam gitu kan, penyelam di laut. Nah, penyelam ini itu ternyata dia mendapati fakta. Ini Anda bisa baca, tolong Anda baca ya. Ini tuh kasus yang menarik gitu. Jadi ada penyelam, dia menyelam di laut dan dia merasakan bahwa ketika dia menyelamnya itu semakin dalam telinganya semakin sakit gitu. Nah, ketika dia menyadari itu, dia berpikir nih, yang membuat telinganya sakit itu adalah tekanan yang dirasakan oleh si telinga itu kan ketika menyelam. Dan dia mencurigai, ini saya kasih tanda kutip, mencurigai bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman. Tapi masalahnya adalah dia tidak tahu nih saat ini nih, kira-kira hubungannya dengan massa jenis bagaimana, dengan gaya gravitasi bagaimana, dengan kedalaman itu bagaimana. Yang jelas dia hanya mencurigai bahwasanya tekanan tekanan yang dirasakan oleh telinganya itu dipengaruhi oleh massa jenis, dipengaruhi oleh gravitasi, dan dipengaruhi oleh kedalaman. Terlepas ini nanti rumusnya seperti apa, dia belum tahu. Nah, ini adalah kasus yang bisa kita selesaikan dengan analisa dimensional lanjut, gitu kan. Nah, dari pengakuan si penyelam ini kita bisa tulis secara matematik, tekanan itu simbolnya adalah P, gitu kan. Itu dipengaruhi. Nah, simbol seperti ini tuh artinya kita kurang lebih dipengaruhi loh, kurang lebih setara gitu kan. Itu dipengaruhi oleh massa jenis. Massa jenis itu adalah rho simbolnya. Jadi seperti ini rho. Kemudian ada G, kemudian ada H seperti ini. Nah, supaya kita menguji teorinya si penyelam itu bahwa ini tuh setara kan, dimensi itu mengecek kesetaraan. Simbol seperti ini bisa kita ubah menjadi setara. Setara itu sama dengan gitu kan. Dengan cara kita harus mengalihkan variabel atau besarnya kita curigai ini itu harus dikali dengan suatu konstanta. Konstantanya ini bebas, bisa berupa angka ya. 1, 2, setengah, 4, dan seterusnya. Di mana konstanta ini itu adalah tidak berdimensi. Tidak berdimensi. Sehingga supaya ini menjadi setara, maka kita bisa tulis P itu adalah, misalnya konstantanya itu adalah suatu K gitu kan. Dikalikan dengan rho, dikalikan dengan G, dikalikan dengan H seperti ini. Nah, masalahnya lagi adalah kita nggak tahu rho-nya ini pangkat berapa, G-nya pangkat berapa, H-nya itu pangkat berapa. Sebagai contoh, dulu waktu kamu belajar hukum Newton, F sama dengan MA, kayak gitu kan. Ini kan ditemuin sama Newton nih. Tapi kan kamu nggak tahu apakah bisa jadi M pangkat A pangkat 2 gitu kan. Bener nggak? Nggak tahu. Ternyata salah. Atau M pangkat 7, A pangkat 6. Salah juga gitu kan. Nah, ini sama nih. Penyelam ini kasusnya dia nggak tahu rho pangkat berapa ya gitu.
Bisa jadi nih rho pangkat 6, G pangkat 2, H pangkat 7, nggak tahu kan, kasusnya dia itu nggak tahu. Karena tidak tahu, dengan memanfaatkan matematik, kita bisa memisalkan bahwa rho itu adalah pangkat sesuatu, G pangkat sesuatu, dan H itu pangkat sesuatu. Ya udah, misalkan rho-nya itu adalah pangkat sesuatu, misalkan pangkat alfa. Ini. G-nya misalkan pangkat sesuatu, yaitu pangkat beta, dan H-nya itu pangkat sesuatu, misalkan pangkat gamma, seperti ini. Nah, ini yang akan kita pecahkan nih. Dengan kata lain, kita akan mencari rho GH ini tuh harus pangkat berapa sih, gitu. Nah, tentunya kamu ingat, analisis dimensional itu kan berhubungan dengan kesetaraan nih. Berarti karena setara, berarti harusnya ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Berarti secara tidak langsung kita harus mencari dimensi dari P, dimensi dari rho, dari G, dan dari H, kayak gitu. Dimensi dari P itu adalah tekanan, itu rumusnya kan dari fisika di SMP kan F per A kayak gini. Gaya dibagi luas gitu kan. Gaya itu adalah massa dikali percepatan dibagi dengan luas. Ya udah, berarti satuannya kamu langsung tahu dong. Massa itu adalah kilogram, A itu adalah meter per sekon kuadrat, dibagi dengan luas itu adalah meter persegi. Sehingga satuan tekanan itu adalah kilogram, gitu kan. Ini massanya bisa dicoret, sehingga kamu dapatkan kilogram per, ini masih M1 ya, ms kuadrat. Nah, berarti kamu tahu bahwa dimensi dari tekanan itu adalah kilogram itu adalah M per ms kuadrat, berarti adalah L pangkat min 1, S kuadrat berarti adalah T pangkat min 2. Ya gini. Ini adalah dimensi dari tekanan. Oke, kita udah selesaiin yang ini. Sekarang berikutnya adalah yang rho dan G dan H kayak gitu. Rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Berarti kamu sudah tahu satuannya itu adalah kilogram dibagi meter kubik. Berarti kamu sudah tahu dimensi dari rho itu adalah meter kubik itu adalah L ya, berarti L pangkat min 3. Nah, ini adalah dimensi dari rho. Selanjutnya, G. Gampang. Gravitasi, satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Maka gravitasi, dimensinya apa? M itu adalah L per S kuadrat, berarti T pangkat min 2. Jadi ini harus sudah familiar untuk menentukan dimensi ya. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa lihat di video sebelumnya, itu detail membahas dimensi. Kemudian yang terakhir itu adalah H. H itu adalah kedalaman. Kedalaman itu adalah panjang, maka ini adalah L. Gampang sekali ini L. Nah, berarti kembali ke pertanyaan yang awal tadi, P itu harus setara dengan rho pangkat sesuatu, G pangkat sesuatu, H pangkat sesuatu. Nah, ini itu yang kita tulis awal. Berarti P, kita tulis awal nih, P sama dengan K, rho pangkat alfa, G pangkat beta, H pangkat gamma. Berarti dimensinya harus setara kan? Berarti dimensi P-nya masuk ke sini. Dimensi rho-nya masuk ke situ. Dimensi G-nya masuk ke sini, H-nya juga masuk ke sini. Sehingga kita bisa tulis di sini, P itu adalah M, L pangkat min 1, T pangkat min 2, seperti ini. K adalah tetap K karena dia tidak berdimensi. Rho itu adalah M, L pangkat min 3. Tetapi dipangkatkan alfa di sini kan. Berarti kita kasih kurung M, L pangkat min 3 dipangkat alfa. G itu adalah L, T pangkat min 2 ya. Tadi kita udah turunin, G itu adalah L, T min 2. Nah, L, T min 2 ya. Dia harus dipangkatkan beta. Berarti ini harus pangkat beta dikalikan H. H itu adalah L dipangkatkan gamma. Oke, jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Harusnya sudah mudeng. Nah, dah. Nah, karena di sini ada L, ini ada L, ini ada L, kita bisa sederhanakan. Contoh nih. Kamu punya L pangkat 1 dikalikan L pangkat 2. Jawabannya berapa? L pangkat
3. Kenapa bisa L pangkat 3? Ya karena L 1 ditambah 2. Kan dari situ kan. Berarti kan ini tambah ini. Nah, sekarang sama. Yang ini ya. K kita tulis K. M pangkat alfa. Ya kan ini kan dipangkatin alfa kan. Berarti kita tulis di sini M pangkat alfa. L pangkat min 3. Berarti dikaliin alfa juga. Berarti min 3 alfa. Dah. Kemudian yang ini L pangkat beta. Berarti ini harus dikali L pangkat beta. T pangkat min 2 kali beta berarti min 2 beta. Kemudian L pangkat 1 ini kan berarti kali gamma berarti adalah L gamma. Nah, sekarang kita tulis ulang, kita sederhanakan. M ya M, karena nggak ada temennya kan. Ini L pangkat min 3 alfa kali beta kali min 2 beta. Sama kayak tadi nih. L pangkat 1 dikali L pangkat 2 kan L pangkat 3. Karena 1 ditambah 2 kan. Berarti kalau ini berarti juga sama. Berarti ini adalah L pangkat min 3 alfa ditambah beta dikurang 2 beta. Nah, gampang ya? Jadi min 3 alfa ditambah beta ditambah min 2 beta kayak gitu. Sorry, ini bukan min 2 beta. L-nya kan yang ini, berarti min 3 alfa ditambah beta ditambah gamma. Berarti yang ini adalah T pangkat min 2 beta. Itu harus sama dengan M L, ini berarti dari yang ruas kiri tadi ya. Pangkat min 1 T pangkat min 2. Seperti ini. Nah, sekarang kamu lihat di sini. M di sini juga ada M. Namanya setara sama dengan berarti jumlah M di ruas kanan harus sama dengan jumlah M di ruas kiri. Di ruas kiri ada M pangkat 1 gitu kan. Di ruas kanan ada M pangkat alfa. Berarti kamu sudah tahu alfa itu sama dengan 1. Maka alfa sama dengan 1. Nah, kemudian L. L di ruas kiri ada ini nih. Sorry, di ruas kanan ada ini. Di ruas kiri ada ini. Berarti kamu sudah tahu bahwa min 3 alfa ditambah beta ditambah gamma itu pasti sama dengan negatif 1. Ya, karena kan L yang di sebelah kiri cuma min 1. Yang ini ada ini kan. Nah, sekarang dari yang T min 2 beta itu sama dengan min 2. Berarti kamu sudah tahu min 2 beta sama dengan min 2. Berarti kamu tahu beta sama dengan min 2 dibagi min 2 adalah 1. Jadi beta adalah 1. Alfa adalah 1. Nah, yang belum ketemu apa? Yang belum ketemu adalah gamma. Berarti nilai alfa ini Anda masukkan ke sini, nilai beta ini Anda masukkan ke situ. Berarti kalau ini saya tulis ulang nih, di sini nih, berarti menjadi negatif 3 alfa ditambah, langsung aja. 3 alfa, alfanya berapa? 1. Berarti min 3 plus 1, dikali 1 ditambah beta, betanya itu adalah 1 gitu kan. Ditambah gamma itu harus sama dengan min 1. Berarti ini adalah min 3 ditambah 1 min 2 ditambah gamma sama dengan 1. Sama dengan min 1, ini min 1. Berarti gamma sama dengan min 1 ditambah 2. Berarti sama dengan plus 1. Nah, Anda tahu alfa 1, beta 1, gamma 1. Ingat alfa itu miliknya rho. Ya, tadi kan kita nulis di sini kan alfa miliknya rho kan. Nah, beta punyanya G dan gamma itu punyanya H. Berarti alfa 1, beta itu miliknya G itu juga 1, gamma miliknya H itu juga 1. Sehingga persamaan kamu tadi yang kamu tulis awalnya P sama dengan K, rho pangkat alfa, G pangkat beta, dan H pangkat gamma sekarang berubah menjadi P sama dengan K, rho pangkat 1, G pangkat 1, dan H pangkat 1. Seperti ini. Jadi yang awalnya kamu tidak tahu gimana caranya menentukan hubungan tekanan yang dialami oleh telinga, sekarang kamu tahu. Ketika K-nya misalkan kamu anggap 1, misalkan kamu sebut konstantannya 1 gitu kan, maka rumus ini menjadi apa? P sama dengan rho G H. Kamu harusnya ingat rumus apa ini? Ini itu adalah rumus untuk tekanan hidrostatik.
Di mana tekanan hidrostatik itu menyatakan bahwa semakin dalam kamu menyelam, berarti H-nya ini semakin besar. Berarti kan ketika H-nya semakin besar, maka P-nya juga semakin besar. Jadi kalau misalnya H-nya ini 2, P-nya ini 1, ketika H-nya ini menjadi 4, P-nya ini juga naik kayak gitu kan. Jadi benar yang dialami oleh si penyelam tadi. Ketika dia semakin dalam menyelam, ternyata tekanannya semakin besar. Nah, itu yang membuat telinganya menjadi lebih sakit. Nah, ini cukup panjang untuk satu kasus, tapi memang ya seperti itu kegunaan dari analisis dimensional. Lihat sekarang kamu lebih powerful, yang awalnya kamu tidak tahu menahu rumus, sekarang kamu bisa buat rumus sendiri hanya dengan menggunakan analisis dimensional lanjut ini. Idenya seperti itu ya. Nah, itu kasus pertama. Sekarang kita belajar kasus yang kedua. Ini lebih seru nih. Kasus yang kedua ini adalah Anda diberikan ilustrasi seperti ini. Pesawat terbang dapat terbang akibat adanya gaya angkat atau lift yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara di antara sayap, ini bukan sayap bagian atas dan bagian bawah. Anda sebagai seorang ilmuwan tertarik menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi gaya angkat pesawat. Setelah Anda menganalisa, Anda meyakini bahwa gaya angkat pesawat, F gaya angkat itu, dipengaruhi oleh kecepatan pesawat, massa jenis, luas penampang, dan bentuk profil sayap pesawat yang diwakili oleh suatu nilai konstanta gaya angkat tidak berdimensi, CL. Carilah rumus untuk mencari gaya angkat pesawat dari pengaruh faktor-faktor di atas. Jadi pesawat terbang itu bisa terbang ke atas itu karena ada gaya angkat. Dan gaya angkatnya ini ternyata dicurigai sangat dipengaruhi oleh kecepatan pesawat, massa jenis, luas penampang, dan bentuk profil. Nah, sama ini kasusnya kayak tadi ya. Jadi Anda tidak tahu hubungannya, tapi ingin tahu gitu kan. Makanya Anda harus melakukan analisa dimensional. Jadi gaya angkat pesawat itu Anda curigai dipengaruhi oleh kecepatan pesawat, simbolnya V gitu aja gitu kan. Massa jenis udara gitu kan. Luas penampang sayap gitu kan. Kemudian ada konstanta tidak berdimensi CL gitu ya. Tidak berdimensi gitu kan. Anda curiga nih. Nah, Anda ingin mencari hubungan ini gitu loh. Untuk menghitung supaya Anda bisa menghitung gaya angkat pesawat itu bagaimana gitu kan. Ya sudah, berarti dengan analisis dimensional, kamu tulis aja dulu gaya angkat pesawat, misalkan simbolnya adalah F gitu kan. Itu setara dengan tadi dia bilang adalah konstanta tidak berdimensi adalah CL, di soal bilangnya CL ya. CL-nya gede, sorry. Ini CL-nya gede tadi. Kemudian dipengaruhi juga oleh massa jenis katanya, dipengaruhi juga oleh kecepatan, dan dipengaruhi juga oleh luas area penampang dari sayapnya gitu. Nah, seperti biasa, supaya simbol ini tuh bisa berubah menjadi sama dengan, maka kita kalikan dengan suatu angka. Ya, misalkan angkanya kalah seperti tadi. Maka ini bisa saya tulis menjadi F sama dengan K dikali CL rho V A, seperti ini ya. Cuman balik lagi, kita nggak tahu rho-nya pangkat berapa, V-nya pangkat berapa, A-nya pangkat berapa. Jadi sama kayak tadi, kita misalkan ini adalah pangkat alfa, pangkat beta, pangkat gamma. Yuk, dengan lebih cepat yuk. F dimensinya apa? F itu adalah M kali A, berarti dimensinya itu adalah M L T pangkat min 2. Jadi harus lebih cepat ya. M kali A. M-nya itu adalah massa, berarti M. A-nya itu adalah percepatan, berarti adalah LT pangkat min 2. Ini adalah K. CL adalah tidak berdimensi, ya kita tulis CL aja. Pokoknya tidak berdimensi itu tidak boleh dipangkatin aja kayak gitu. Rho itu adalah massa dibagi volume, langsung cepet. Massa dibagi volume berarti adalah M. Volume itu adalah L pangkat min 3. Berarti ini adalah pangkat alfa. Ini agak cepet ya. Kemudian V itu adalah meter per second. Meter per second berarti itu adalah LT pangkat min 1 pangkat beta. Dan A itu adalah L kuadrat. Berarti L kuadrat pangkat gamma. Jadi saran saya, kalau kamu sering ngerjain, kamu nggak perlu panjang lebar kayak di contoh yang pertama. Kita bisa langsung cepet. F adalah ini.
rho ini, V ini, dan A ini, kayak gitu ya. Sama kayak tadi, ini ditulis dulu KCL, berarti ini M pangkat alfa, berarti ini menjadi M alfa, L pangkat min 3 alfa, L yang ini berarti L beta, T yang ini menjadi T pangkat min beta, yang ini menjadi L pangkat 2 kali gamma, 2 gamma. Kita sederhanakan rapi-rapi dulu, berarti KCL, M-nya sendirian ya berarti M alfa. Kemudian ada L, ini ada L, ini ada L gitu kan. Berarti kan L, ini alfa ya. Berarti pangkat min 3 alfa ditambah L pangkat beta, berarti ini tambah beta, ditambah 2 gamma. Bagian sini ada T, yaitu adalah min beta. Ini harus sama dengan MLT pangkat min 2. Kayak gini. Nah, berarti M pangkat alfa harus sama dengan M pangkat 1. Berarti alfa sama dengan 1. T pangkat min beta harus sama dengan min 2. Berarti kamu sudah tahu min beta sama dengan min 2. Atau beta sama dengan 2. Terus yang bagian L yang ini nih. Berarti min 3 alfa ditambah beta ditambah 2 gamma itu harus sama dengan 1. Ya. Kenapa? Karena L di sini kan L pangkat 1 sebenarnya. Kita udah punya alfa dan beta, kita masukkan angkanya, berarti min 3. Alfanya adalah 1, ditambah beta itu adalah 2, ditambah 2 gamma sama dengan 1. Min 3 tambah 2 adalah min 1, ditambah 2 gamma sama dengan 1. Berarti 2 gamma itu adalah, ini pindah sini menjadi 2, maka gamma sama dengan 1. Nah, alfa ini itu tadi punyanya si rho, berarti ini punyanya rho. Beta ini punyanya V kalau nggak salah. Ya betul. Gamma ini punyanya A. Berarti rumus yang tadi yang F sama dengan K CL rho pangkat alfa, V pangkat beta, A pangkat gamma. Sekarang kita tahu hubungannya menjadi F sama dengan K CL rho pangkat alfa pangkat 1, berarti rho aja. V betanya 2 berarti rho V kuadrat. Gammanya 1 berarti A. Ini adalah rumus gaya angkat pesawat. Ketika K-nya nanti kalau kamu belajar fluida kali ya, kamu akan tahu ketika K-nya itu adalah setengah, maka F-nya ini menjadi apa? Setengah. Ini saya tulis ulang ya. CL rho A-nya saya pindah di sini menjadi A V kuadrat. Ini adalah rumus untuk menghitung gaya angkat, agak delay, gaya angkat pesawat. Nah, jadi setengah CL rho AV kuadrat. Nah, bayangin, hanya dengan menggunakan analisa dimensional, kamu sekarang sudah bisa mencari rumus atau membuat rumus. Nah, tentunya ini akan membantu kamu kalau nanti kamu penelitian mandiri gitu. Misalnya kamu mengamati fenomena apa, terus kamu mencurigai, wah ini ternyata kayaknya dipengaruhi oleh ini, dan ini. Kamu bisa buat rumus sendiri. Jadi sangat powerful sekali kan analisis dimensional ini. Oke, sekian itu adalah materi aplikasi dari analisis dimensional lanjut. Di next lecture kita akan belajar ketelitian, ketepatan, dan kecermatan, dan taksiran dari hasil pengukuran ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.